Bayangkan, jika kamu hidup di zaman kolonial, di mana kerja rodi menjadi makanan sehari-hari, dan pendidikan hanya mimpi untuk kebanyakan orang. Tanah sendiri dikuasai. Hasil jerih payah malah bikin penjajah makin kaya. Lalu datanglah yang namanya politik etis, dibungkus manis sebagai balas budi. Katanya untuk rakyat. Tetapi di baliknya ada kepentingan yang lebih besar, yang tidak sesederhana kelihatannya. Pada abad ke-19, Belanda menerapkan sistem tanam paksa, kultur stelsel di Indonesia. Rakyat dipaksa menanam tanaman seperti kopi, tebu, dan nilai untuk dijual ke luar negeri. Akibatnya banyak rakyat yang menderita kelaparan dan kemiskinan, karena tanah tenaga mereka dieksploitasi untuk kepentingan Belanda. Melihat penderitaan ini, beberapa orang di Belanda mulai merasa bahwa pemerintah mereka punya hutang budi kepada rakyat Indonesia. Salah satu tokoh yang menyuarakan hal ini adalah Konrad Theodor van Deventer. Ia menegaskan bahwa Belanda harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat Indonesia. Akhirnya, pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan kebijakan politik etis sebagai bagian dari pidato tahta di Belanda. Kebijakan ini kemudian diterapkan di Hindia Belanda melalui 3 program utama, yaitu yang pertama, edukasi atau pendidikan. Mendirikan sekolah-sekolah bagi pribumi, namun pendidikan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Yang kedua, irigasi atau pengairan. Membangun sistem irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian rakyat. Yang ketiga, emigrasi atau pemindahan penduduk. Memindahkan penduduk dari Jawa ke daerah lain seperti Sumatera dan Kalimantan untuk mengatasi kepadatan penduduk di Jawa dan memenuhi tenaga kerja perkebunan. Tapi yakin, Belanda ingin benar-benar membantu kita. Yakin, awas loh, jangan kemakan janji, nanti kemakan PHP. Kadang sesuatu yang kelihatannya niat baik itu sebenarnya cuma topeng doang. Seperti politik etis ini. Dibungkus rapi pakai istilah balas budi. Padahal di balik itu, Belanda cuma cari cara biar mereka tetap untung. Bukannya bantu rakyat pribumi, malah makin bikin kita susah. Contohnya, yang pertama, pendidikan cuma buat yang beruntung. Sekolah-sekolah emang dibangun, tapi yang bisa masuk cuma anak-anak pejabat atau orang yang punya koneksi. Kebanyakan rakyat pribumi tetap nggak dapat kesempatan buat sekolah. Jadi kesenjangan makin parah. Yang kedua, irigasi yang tidak adil. Katanya sih buat bantu petani, tetapi nyatanya yang paling diuntungkan ya perkebunan Belanda. Petani kecil tetap aja kesulitan karena mereka nggak kebagian manfaatnya. Emigrasi yang bikin rakyat makin susah. Penduduk Jawa dipindahin ke Sumatera dan Kalimantan. Dalihnya sih biar nggak terlalu padat, tapi nyatanya mereka dijadiin buruh murah buat perkebunan Belanda. Kondisi kerja berat, gaji kecil, perlindungan nihil. Cuma pindah tempat doang, tapi tetap sengsara. Berikutnya, kesenjangan sosial yang semakin parah. Yang bisa nikmatin kebijakan ini cuma segelintir orang. Sementara mayoritas rakyat tetap hidup susah. Ada sih yang mulai sadar kalau sistem ini nggak adil, tapi rakyat kecil masih aja jadi korban. Belanda makin betah di Indonesia. Politik etis ini sebenarnya strategi biar mereka tetap bisa ngejajah, tapi dengan cara yang lebih halus. Mereka kasih pendidikan buat segelintir orang, bangun irigasi buat kebun mereka sendiri, dan pindahin rakyat biar ada buruh murah. Tapi ya, Belanda nggak nyangka kalau dari kebijakan ini malah lahir kaum terpelajar yang melek sama ketidakadilan. Dari sinilah gerakan nasional mulai muncul dan akhirnya kita bisa merdeka. Walaupun politik etis lebih banyak merugikan rakyat pribumi, ada beberapa dampak positif yang tanpa sadar malah jadi bumerang buat Belanda sendiri. Mereka kira kebijakan ini bakal bikin kita tunduk, tapi justru dari sinilah kesadaran nasional mulai tumbuh. Ini dia beberapa dampak positifnya. Munculnya kaum terpelajar. Meski pendidikan cuma buat segelintir orang, tetap aja ada pribumi yang berhasil sekolah dan mulai melek sama ketidakadilan kolonial. Dari sinilah lahir tokoh-tokoh keren seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara yang akhirnya berjuang buat kemerdekaan. Gerakan nasional mulai bangkit.
Orang-orang yang udah dapat pendidikan mulai sadar bahwa Belanda cuma memanfaatkan kita. Mereka pun mulai bikin organisasi seperti Budo Tomo, Syarikat Islam, dan PNI buat melawan penjajahan. Politik etis yang niatnya biar kita jadi pekerja yang terdidik, malah bikin kita makin sadar kalau kita harus merdeka. Pembangunan infrastruktur, irigasi dan transportasi emang lebih menguntungkan Belanda. Tapi lama-lama rakyat juga ikut ngerasain manfaatnya. Infrastruktur ini nantinya dipakai buat mendukung pergerakan nasional, seperti nyebarin koran dan pamflet perjuangan. Kemudian, pendidikan jadi cikal bakal kemajuan Indonesia. Sekolah yang dulu cuma buat kaum elit, pelan-pelan jadi inspirasi buat pendidikan yang lebih luas setelah kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara misalnya, bikin taman siswa buat ngasih pendidikan ke rakyat kecil, yang akhirnya jadi landasan sistem pendidikan Indonesia sekarang. Rakyat makin sadar dan berani melawan. Awalnya, banyak yang nurut karena mikir Belanda baik. Tapi lama-lama rakyat sadar kalau ini semua cuma strategi mereka buat tetap menjajah. Pada akhirnya, makin banyak yang berani melawan, dari mogok kerja, demo, sampai perang fisik buat ngusir Belanda. Walaupun politik etis awalnya cuma akal-akalan Belanda, dampaknya masih terasa sampai sekarang. Pendidikan yang dulu hanya untuk kaum elit, kini bisa diakses lebih luas. Meski masih ada tantangan dalam kualitas dan pemerataan. Kesadaran sosial yang tumbuh sejak era pergerakan nasional, kini diteruskan lewat berbagai gerakan aktivitisme, infrastruktur, peninggalan Belanda seperti rel kereta dan sistem irigasi masih digunakan, sementara ketimpang sosial juga tetap terasa, terutama dalam akses pendidikan dan ekonomi antara kota besar dan daerah terpencil. Namun, satu hal yang nggak berubah, mental perlawanan rakyat Indonesia tetap kuat dari dulu sampai sekarang. Kita nggak gampang ditindas.